Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskarima dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 202101030096. Di sini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang organisasi dan perilaku organisasi, di mana tugas ini saya buat pada matkul perilaku dan komunikasi organisasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Aminah, MPD. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan ada beberapa sebab yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang definisi perilaku organisasi, yang kedua tentang fungsi organisasi sebagai alat mencapai tujuan, yang ketiga pengaruh faktor luar terhadap perilaku organisasi, dan yang keempat pendekatan yang digunakan dalam mempelajari perilaku dan fungsi organisasi. Yang pertama adalah definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Menurut Greenberg dan Baron, perilaku organisasi adalah suatu studi tentang perilaku manusia dalam pengaturan organisasi, hubungan antara individu. Sedangkan menurut Rifai dan Mulyadi, secara formal, perilaku organisasi adalah sebuah studi ilmu pengetahuan yang terus berkembang guna membantu suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, fungsi organisasi sebagai alat mencapai tujuan. Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 fungsi organisasi yang sangat penting, yakni 1. Planning, 2. Organizing atau pengaturan, 3. Accounting atau pelaporan, 4. Controlling atau pengawasan. Planning atau perencanaan. Perencanaan dalam organisasi meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah rencana-rencana yang disusun oleh pengelola organisasi, seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat, seperti rapat kerja atau rapat anggaran. Yang kedua, organizing atau pengaturan. Dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan dan diwujudkan adalah struktur organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan relationship antara organisasi atau bagian atau seksi yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, job description. Job description yang jelas mampu menjelaskan tentang masing-masing bagian. Yang ketiga, ada bentuk koordinasi antar bagian dalam organisasi, misal rapat koordinasi antar bagian, rapat pimpinan antar organisasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada penataan dan pendataan arsip. Penataan dan pendataan arsip dan inventaris organisasi harus diatur dan ditata dengan baik, seperti surat masuk, surat keluar, laporan-laporan, proposal keluar, data anggota, AD atau ART, GBHK, presensi, hasil rapat, inventaris yang dimiliki atau perangkat yang dipinjam. Ketiga, accounting. Accounting atau pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya. Wujud konkretnya adalah progress report atau laporan pertanggungjawaban kegiatan. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan. Organisasi atau pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. Selanjutnya adalah pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku organisasi. Faktor eksternal atau faktor luar terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur ini tidak dapat diketahui oleh seorang manajer. Faktor eksternal dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal mikro dan faktor eksternal makro.
Faktor eksternal mikro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap manajemen. Contohnya, para pesaing. Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi pesaing dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya. Organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Contoh kedua adalah langganan. Langganan atau strategi kebijaksanaan dan taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Analisa langganan berguna untuk mengantisipasi perubahan perilaku pasar atau langganan dan mengarahkan pengalokasian sumber dayanya sesuai kebutuhan dan keinginan langganan. 3. Pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan dengan berbagai macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan yang cakap merupakan kebutuhan prasyarat bagi perusahaan yang sukses. Contoh keempat adalah lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan untuk memperluas kegiatan-kegiatannya. Kebutuhan akan dana dari lembaga-lembaga keuangan tersebut dapat dijangka pendek untuk membelanjai operasi-operasinya atau jangka panjang untuk membangun fasilitas baru dan membeli peralatan baru. Contoh kelima adalah para penyedia. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber-sumber dari daya untuk memenuhi kebutuhan baku, bahan pembantu, pelayanan energi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran. Contoh faktor eksternal mikro keenam adalah perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Di samping merupakan atau menjadi para penyedia dan kreditur bagi perusahaan, juga menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi. Faktor eksternal makro yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Contoh faktor eksternal makro adalah yang pertama, teknologi. Dalam setiap masyarakat atau industri, tingkat kemajuan memainkan peranan yang berarti. Sebagai contoh, kemajuan teknologi akan menurunkan permintaan akan manajer-manajer menengah dan lini pertama. Banyak perusahaan sekarang menggunakan komputer untuk meramalkan operasi-operasi dan scheduling produksinya, di mana pada waktu yang lalu dilakukan oleh fungsi-fungsi manajemen menengah. Inovasi teknologi dapat juga menimbulkan posisi persaingan baru dalam industri-industri yang berbeda. Contoh kedua adalah ekonomi. Ekonomi, para manajer akan selalu terlibat dengan masalah-masalah biaya, sumber daya yang dibutuhkan dalam organisasi. Biaya ini berubah-ubah setiap waktu karena pengaruh faktor-faktor ekonomi, sehingga manajer senantiasa perlu menganalisa dan mendiagnosa faktor-faktor ekonomi, seperti kecenderungan inflasi atau deflasi harga-harga barang dan jasa, kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal, dan lain-lain. Jadi, manajer perusahaan harus mencurahkan waktu dan sumber daya untuk melakukan peramalan ekonomi dan antisipasi perubahan harga. Contoh ketiga adalah lingkungan sosial kebudayaan. Merupakan pedoman hidup yang menentukan bagaimana hampir seluruh organisasi dan manajer harus beroperasi. Lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap-sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan, kelompok etnis, teknologi, demografi, geografis, serta agama dan kepercayaan dari sekelompok atau seluruh masyarakat tertentu. Contoh yang keempat adalah dimensi internasional. Dimensi internasional ini dalam lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan serta mempunyai potensi menjadi faktor yang berpengaruh langsung pada operasi perusahaan. Kekuatan-kekuatan internasional ini berpengaruh melalui perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, transfer teknologi. Lebih sempit lagi, kekuatan ini berwujud misalnya ketergantungan sumber daya impor, keadaan resesi, persaingan dengan perusahaan-perusahaan multinasional, tingkat pertukaran mata uang asing, dan lain sebagainya.
Maka, hendaknya manajer mampu menganalisa dan mengantisipasi untuk kemudian meletakkan dasar yang kuat dalam menghadapi perkembangan dunia internasional. Materi selanjutnya yaitu pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan perilaku organisasi ada 3. Pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai batas kemampuannya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan ini mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan produktivitas. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kesimpulannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Baiklah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.